Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang teman-teman lihat pada layar monitor, kelompok kami kelompok 10 dari Statistika A mata kuliah Fisika Dasar akan membahas materi tentang gelombang. Gelombang erat kaitannya dengan kehidupan kita. Sangat berpengaruh dari segala aspek kehidupan manusia. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang sains, teknologi, engineering, dan matematik dari gelombang yang akan kami jelaskan secara berurutan menurut urutan NIM. Baik, langsung saja kita menuju pada sesi perkenalan anggota kelompok. Nah, di sini kami terdiri dari 4 orang anggota kelompok. Yang pertama dengan NIM akhir 040 atas nama Putri Arfangreni. Kemudian di sebelahnya ada NIM 041 atas nama Andinia Rahmadani. Di sampingnya lagi ada NIM 042 atas nama Muhammad Aksa. Kemudian NIM terakhir dari kelompok 10 kelompok kami, saya sendiri 043 atas nama Mutmainah Gusman. Baik, langsung saja kita melangkah pada pokok pembahasan dari gelombang. Seperti yang dikatakan tadi, gelombang itu erat kaitannya dengan segala aspek kehidupan. Jadi apa sih definisi dari gelombang? Nah, di sini pada slide ini teman-teman dapat melihat di layar monitornya, gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide yang berbentuk osilasi halus dan berulang. Gelombang dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan arah rambat getarannya, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang yang sudah tidak dapat didengar lagi oleh telinga manusia. Sekedar informasi, telinga manusia itu dapat mendengar suara dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi, frekuensi gelombang ultrasonik ini itu melebihi 20.000 Hz. Contohnya yaitu hiu yang bisa melacak keberadaan mangsanya dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik ini. Hiu akan memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian saat mencapai mangsa, gelombang ultrasonik ini akan dipantulkan kembali, sehingga hiu dapat mengetahui keberadaan mangsanya. Baik, sains yang kami ambil di sini yaitu gelombang ultrasonik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gelombang ultrasonik adalah gelombang yang sangat tinggi yang tidak dapat didengar lagi oleh telinga manusia. Besar frekuensinya itu lebih besar dari 20.000 Hz. Adapun teknologi yang kami ambil yaitu kapal pendeteksi kedalaman laut. Jadi di sini ada kapal yang dapat mendeteksi kedalaman dasar laut. Cara kerja kapal ini yaitu kapal memancarkan gelombang ultrasonik ke dasar lautan. Saat mencapai dasar lautan, gelombang ultrasonik ini akan kembali lagi ke sensor yang ada di kapal. Kemudian engineering yang terdapat di kapal ini atau yang bisa dimodifikasi yaitu frekuensi dan juga kecepatan gelombang. Adapun matematiknya yaitu untuk rumus kecepatan itu V sama dengan S per T. Sehingga S sama dengan V dikali T. Nah, tadi
di kapal ini yaitu ada dua jarak. Yang pertama yaitu saat gelombang mencapai dasar lautan, dan yang kedua saat gelombang dari dasar lautan menuju ke sensor kapal. Jadi di sini S sama dengan, atau kedalaman dasar lautan itu S sama dengan V kali T per 2. Dengan rumus kecepatan yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi, di mana lambda ini itu panjang gelombang dan ini adalah frekuensi gelombang. Sehingga rumus untuk jarak dasar lautan yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi dikali dengan waktu per 2. Kemudian seperti yang kita ketahui tadi, bahwa frekuensi yang harus kita masukkan yaitu lebih besar dari 20.000 Hz. Yang saat frekuensi ini diubah tentu saja akan mempengaruhi kecepatan gelombangnya. Jadi itulah kenapa engineering yang kami ambil di sini yaitu frekuensi dan juga kecepatan gelombang. Inilah rangkuman akhir sains, teknologi, engineering, dan math dari gelombang ultrasonik. Nah, baik, di sini saya akan membahas mengenai salah satu jenis gelombang, yakni gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Nah, di samping saya ini bisa kita lihat sendiri, kami mengambil contoh gitar yang mana gelombang stasioner itu merupakan perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama besar, tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Nah, contohnya saat kita memetik senar gitar, di saat itu juga muncul gelombang sepanjang lintasan senar gitar. Nah, jika gelombang tersebut sudah mencapai ujung dawai yang terikat, gelombang akan dipantulkan kembali. Nah, gelombang itulah yang dinamakan dengan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Baik, seperti yang telah saya jelaskan tadi mengenai gelombang stasioner, yang mana merupakan perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama besar, tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Nah, di sini kami mengambil sains untuk gelombang stasioner itu hukum Mersenne. Jadi dia itu hukum Mersenne, yang mana merupakan hukum yang menyelidiki hubungan frekuensi yang dihasilkan oleh senar yang bergetar dengan panjang senar, tegangan, dan jenis senar. Nah, bunyi dari hukum Mersenne itu sendiri, yang pertama itu semakin panjang jarak tumpuan senar, frekuensi senar makin rendah. Nah, dengan demikian frekuensi senar itu berbanding terbalik dengan panjang tumpuan senar. Yang kedua itu semakin besar luas penampang senar, frekuensi senar itu makin rendah sehingga frekuensi senar berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Yang ketiga, semakin besar tegangan senar, frekuensi senar semakin besar. Artinya frekuensi senar itu berbanding lurus dengan akar tegangan senar. Dan yang terakhir, semakin besar massa jenis senar, frekuensi senar semakin kecil, yang mana artinya frekuensi senar berbanding terbalik dengan akar massa jenis. Nah, teknologi yang kami ambil di sini adalah gitar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, gelombang stasioner itu kan perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama besar tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Jadi untuk gitar ini engineeringnya itu jika tegangan dawai gitar diubah atau disetel dan atau panjang dawai gitar diubah atau ditekan pada fret yang berbeda, maka dawai gitar akan menghasilkan nada yang berbeda pula. Jadi di engineeringnya itu kita menyetel pertama itu tegangan dawai, kemudian panjang dawainya. Nah,
pada dawai gitar yang kedua ujungnya terikat dan jika digetarkan itu akan membentuk gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Nah, jika kita petik senar pada tempat yang berbeda-beda, maka bunyi yang didengarkan itu juga memiliki frekuensi yang berbeda pula. Nah, perbedaan ini dikarenakan perbedaan panjang gelombang meskipun tegangan pada dawai atau senar gitar itu sama. Nah, matematiknya itu pertama kita itu berdasar pada persamaan panjang gelombang pada dawai. Nah, persamaan panjang gelombang pada dawai itu lambda n sama dengan 2L per n ditambah 1. Yang mana L itu panjang dawai, kemudian N itu menyatakan nada-nada dasar. Misalnya nada atas pertama, nada atas kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan dalam persamaan frekuensi pada nada dawai. Yang mana rumusnya itu, ini kan tadi untuk panjang. Nah, untuk persamaan frekuensinya itu, rumusnya itu Fn sama dengan V per lambda N. Nah, kita masukkanlah rumus dari lambda N ini menjadi Fn sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Jadi N tambah 1 dikali V per 2L. Nah, itulah math yang digunakan untuk gitar. Jadi inilah rekap dari sains, teknologi, engineering, dan math dari gelombang stasioner. Baik, seperti pada gambar di samping, nah di situ terdapat anak-anak yang sedang bermain telepon kaleng. Nah, kenapa sih telepon kaleng ini berhubungan dengan gelombang? Nah, dari permainan telepon kaleng ini merupakan salah satu contoh penerapan gelombang pada kehidupan sehari-hari. Nah, gelombang yang terjadi pada permainan telepon kaleng ini disebut dengan gelombang bunyi pada tali. Untuk gelombang bunyi merupakan suatu gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Nah, untuk mediumnya pada gelombang ini yaitu berupa tali yang merupakan benda padat. Nah, gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini termasuk pada gelombang bunyi dikarenakan gelombang mekanik ini memerlukan medium untuk merambat, baik itu benda padat, benda cair maupun benda gas. Nah, sedangkan untuk permainan telepon kaleng ini yaitu menggunakan medium benda padat yaitu berupa tali. Nah, tali ini merupakan salah satu medium untuk digunakan dalam perambatan bunyi. Baik, saya akan melanjutkan STEM dari kelompok kami. Nah, untuk STEM kali ini, untuk sains yang kami ambil yaitu hukum Melda. Nah, hukum Melda merupakan hukum yang mempelajari besaran-besaran yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada tali. Nah, Melda menemukan bahwa cepat rambat gelombang pada dawai atau tali sebanding dengan akar gaya tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai, yaitu berbanding dengan akar dari gaya tegangan tali per berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai atau tali yang dilambangkan dengan huruf mu. Nah, untuk teknologi yang kita ambil yaitu seperti dari gambar slide sebelumnya, yaitu telepon kaleng. Nah, telepon kaleng sendiri ini untuk cara kerjanya yaitu tali digunakan sebagai perantara medium suara diregang sampai lurus dan kencang. Nah, jika talinya tidak diregangkan, maka suara ke pendengar tidak akan sampai. Nah, hal ini bertujuan untuk mengfungsikan benang sebagai medium yang mengantarkan perambatan bunyi. Penelpon harus berbicara dengan memasukkan mulutnya
ke bagian kaleng yang dibuka tutupnya, sementara pendengar harus merapatkan kaleng terbuka ke telinga agar dapat mendengar pesan suara yang disampaikan oleh penelpon. Nah, kita dapat mendengar suara pada kaleng tersebut karena adanya gelombang suara yang merambat di udara. Nah, pada telepon kaleng ini, gelombang suara merambat melalui benang yang ditegangkan. Sedangkan pada benang yang diregangkan atau dikendurkan, kita tidak akan dapat mendengar suara teman, dikarenakan tidak ada gelombang suara dari sumber suara yang merambat melalui benang ke penerima suara atau pendengar. Jadi, semakin kencang benang kita tegangkan, maka gelombang suara dari penelpon akan semakin nyaring. Nah, oleh karena itulah, untuk engineering yang atau hal yang bisa dimodifikasi pada telepon kaleng ini, yaitu jenis talinya. Kemudian panjang dari talinya, nah, jenis talinya kita ambil yaitu kawat dan benang nilon. Telepon kaleng biasanya memakai yaitu benang nilon. Nah, jika kita engineeringnya yaitu panjang talinya. Jika semakin panjang panjang dari benang nilonnya, maka suaranya akan semakin nyaring. Hal itu kita dapat melihat beberapa percobaan dari artikel-artikel Google bahwa hal itu tersebut benar. Karena jika semakin panjang talinya, kemudian semakin diregangkan tali tersebut, maka suaranya akan semakin nyaring. Nah, hal ini sejalan dengan hukum kedua Newton, yaitu persamaan gerak ilmiah benang menunjukkan bahwa pada benang dengan tegangan semakin besar, gelombang akan merambat dengan kecepatan rambat yang semakin besar pula. Nah, sebaliknya, semakin besar massa persatuan panjang benang, maka gerak gelombang akan menjadi lambat. Jadi, jika kawat yang digunakan, maka semakin panjang kawat yang digunakan, maka suara yang terdengar ke pendengar akan semakin redup, dikarenakan kawat susah untuk diregangkan karena sifatnya yang sangat sulit untuk diregangkan karena biasa terdapat beberapa kawat yang tergulung-gulung, maka susah untuk diregangkan. Jadi engineering dari telepon kaleng ini kita dapat mengubah yaitu jenis talinya dan panjang talinya karena dapat berhubungan dengan panjang gelombangnya dan juga cepat rambat gelombangnya. Jadi matematik yang berhubungan dengan telepon kaleng ini dari penerapan hukum Melde, yaitu kita dapat ambil ini, yaitu cepat rambat gelombang sama dengan akar dari gaya tegangan tali dalam huruf Newton per mu, yaitu massa tali persatuan panjang dengan satuan kilogram per meter. Nah, untuk cepat rambat gelombang ini dapat kita rumuskan yaitu lambda per frekuensi. Lambda dalam bentuk lambda dan frekuensi satuannya yaitu hertz. Kemudian kita turunkan rumusnya lagi. Saya dapat menulis begini, yaitu saya bisa menulis begini karena kan akar juga, maka kita dapat menggunakan akar panjang saja. Kemudian untuknya ini rumusnya dapat kita ambil yaitu massa dari tali per panjang dari tali. Nah, dengan rumus inilah dapat kita turunkan dari rumus ini, yaitu F cepat rambat gelombang F besar per massa tali per panjang tali. Kemudian kita kali dekat dengan kali jauh sehingga menjadi rumus F dikali panjang tali per massa tali. Sehingga kita dapat rumus ini. Kemudian untuk cepat rambat gelombang ini dapat kita ubah menjadi lambda per frekuensi sama dengan F besar dikali panjang tali per massa tali. Jadi rumus yang kita dapat yaitu ini.
Nah, inilah hasil akhir dari STEM atau Science Technology Engineering Math dari gelombang bunyi, dari Sains Hukum Melde, dan teknologi dari telepon kaleng. Nah, di sini teman-teman sudah melihat pada slide yang saat ini teman-teman saksikan. Jadi dia judul di atas adalah tentang gelombang elektromagnetik dan gambar di samping adalah kemacetan. Kemacetan berarti erat kaitannya dengan yang namanya kepadatan. Nah, jadi apa hubungannya antara gelombang elektromagnetik di atas dan gambar di samping? Nah, di sini ya seperti yang dikatakan pada slide awal, gelombang itu erat kaitannya dengan segala aspek kehidupan. Nah, di sini saya akan mengkaitkan atau menjelaskan tentang gelombang apa yang ada di kemacetan tersebut karena yang merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Nah, di sini arus lalu lintas yang melalui suatu ruas jalan dapat dianggap merupakan suatu arus menerus apabila arus dan kerapatan relatif tinggi pada titik pada saat kendaraan harus mengurangi kecepatan, ditandai dengan nyala lampu rem tersebut bergerak ke arah datangnya arus lalu lintas. Gerakan lampu rem menyala relatif terhadap jalan adalah disebut dengan gelombang kejut. Nah, gelombang kejut ini merupakan sains yang kami ambil pada pembahasan saat ini. Pembahasan selanjutnya nanti lebih rincinya teman-teman bisa menyimak pada slide selanjutnya yang akan dijelaskan lagi sedetail mungkin bagaimana gelombang kejut itu memiliki teknologi engineering dan matematik. Dari sains teknologi engineering itu melahirkan sebuah matematik yang ada kaitannya nanti dengan kecepatan, kepadatan, dan volume dari kemacetan itu sendiri. Jadi, STEM di sini yang pertama adalah gelombang kejut. Nah, gelombang kejut sendiri sebelum dari slide ini, teman-teman pasti melihat dulu tentang gambar kemacetan. Nah, di situ tadi saya sudah jelaskan. Jadi di sini gerakan lampu rem pada mobil atau kendaraan yang menyala relatif terhadap jalan itulah yang disebut dengan gelombang kejut. Jadi arus lalu lintas yang memasuki daerah insiden, maka kendaraan akan berhenti yang seterusnya akan menimbulkan yang namanya antrian. Dengan keadaan ini, maka akan terjadi perubahan kecepatan yang diakibatkan oleh perubahan nilai arus dan kerapatan kendaraan pada ruas jalan, baik pada saat terjadi insiden dan setelah terjadi insiden. Nah, di sini perubahan kecepatan dan kerapatan inilah yang akan menimbulkan namanya gelombang kejut. Nah, di sini atau bisa juga disebut dengan shock wave yang menarik untuk kita teliti, untuk kita pahami lebih lanjut. Nah, jadi apa sih teknologinya? Nah, di sini ada yang dimaksud dengan sound level meter. Nah, dari teknologi ini, sound level meter, apa sih yang bisa kita modifikasi? Jadi sebenarnya sound level meter ini ada pada kendaraan. Nanti pada slide selanjutnya akan diperlihatkan bentuk apa itu, bentuk dari bagaimana gambar dari sound level meter. Nah, di sini apa sih engineeringnya? Jadi shock wave, gelombang kejut tadi itu atau shock wave itu terdapat di bagian rumah sakit. Teman-teman bisa cari sendiri. Dimodifikasi untuk mengukur kebisingan. Jadi yang dimodifikasi itu adalah untuk mengukur kebisingan. Nah, jadi apa sih? Jadi apa sekiranya math-nya? Apa yang menjadi matematiknya? Jadi yang pertama itu bagaimana karakteristik arus lalu lintas dari gelombang kejut ini? Bagaimana caranya ketiga aspek ini bisa melahirkan sebuah math? Jadi, di sini ada hubungan antara volume, kecepatan, dan kepadatan. Jadi, karakteristik dasar arus lalu lintas adalah volume, kecepatan, dan kepadatan. Apa hubungan matematis antara volume, kecepatan, dan kepadatan? Menurut Tamin tahun 2003, karakteristik ini dapat dipelajari menjadi suatu hubungan matematik di antara ketiga parameter tersebut, yaitu kecepatan, arus, dan kepadatan lalu lintas pada ruas jalan. Hubungannya dapat dinyatakan sebagai V
V sendiri adalah volume kendaraan sama dengan D dikali V. V kecil. Nah, V besar ini adalah apa? V besar ini adalah volume kendaraan. Kemudian D di sini apa? D ini adalah kepadatannya, atau bisa dibilang dengan kemacetan. Kemudian ini V kecil ini adalah kecepatan. Nah, dari sini V sama dengan D dikali rumus kecepatan adalah S per T. Nah, sehingga didapatlah rumus ini, atau secara singkatnya seperti ini saja. Ini sudah termasuk dari math-nya dari gelombang kejut pada arus lalu lintas. Jadi di sini gelombang kejut pada ruas jalan akibat adanya pengaruh insiden sehingga arus lalu lintas tersebut menjadi terganggu, mengakibatkannya tertutupnya sebagian atau seluruh lajur jalan. Gelombang kejut dapat dianalisis apabila hubungan antara arus kepadatan telah diketahui. Nah, di sini antara hubungan arus kepadatannya ini dan volumenya. Jadi gelombang kejut dapat dideteksi jika ini semua telah didapatkan hubungannya. Sehingga itulah tadi, setelah kita mengetahui esensinya gelombang kejut, kemudian gelombang kejut itu bagian dari gelombang elektromagnetik. Kemudian di sini ada yang menjadi teknologinya adalah sound level meter. Kemudian engineeringnya sendiri itu adalah shockwave atau gelombang kejut, atau bisa dilihat di bagian rumah sakit. Shockwave sendiri itu kita modif bentuknya dari sound level meter ini untuk mengukur kebisingan. Nah, sehingga dari ketiga ini lahirlah rumusnya atau lahirlah matematiknya, di mana volume sama dengan kepadatan dikali kecepatan. Inilah hasil akhir dari sainsnya gelombang kejut dengan dilengkapi teknologi, engineering, dan matematiknya. Sekian dari kami, kelompok 10 Fisika Dasar Statistika A, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.